Selamat siang, saya Kela Resta dengan NIM 010432200007, kelas Keamanan Internasional Regular A, akan menjelaskan apa yang saya pahami pada minggu pertama hingga minggu ke-7 kelas Keamanan Internasional. Dalam minggu pertama, pembelajaran ini memberikan pengetahuan dan wawasan terkait ketertiban dan stabilitas skala internasional. Sesungguhnya keamanan tidak selalu bersinggungan dengan senjata, sebab keamanan dan pertahanan adalah dua hal yang berbeda. Adapun keamanan yang dibahas pada subjek ini mencakup kesiapan dan kekuatan militer, kebijakan sosial, dan permasalahan sosial di dalam maupun luar negeri. 140. Security in International Relations merupakan rangkaian program yang ada di lingkup ekonomi, manajemen, keuangan, dan ilmu sosial. Secara garis besar, pembahasan mencakup keamanan sebagai nilai inti kehidupan manusia, keamanan dari sudut pandang negara, keamanan dari perspektif masyarakat internasional, serta keamanan dari sudut pandang individu. Dibutuhkan pemahaman kritis mengenai pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan keamanan internasional. Pembahasan kendala pembuatan kebijakan internasional juga diperlukan. Selain itu, kita diajarkan untuk menganalisa secara komparatif isu-isu kebijakan keamanan internasional tanpa meninggalkan sejarahnya. Bacaan ini membedah utama isu-isu dalam kebijakan keamanan, diantaranya keterkaitan keamanan nasional, internasional, dan manusia. Pembahasan kasus diantaranya keamanan pembatasan, HAM, keamanan minoritas, pembersihan etnis, dan intervensi kemanusiaan. Peneliti mengkaji sejarah dengan mengkolerasikan dasar-dasar pengetahuan mengenai definisi aman, arti penting, peranan, dan dampak keamanan bagi masyarakat lokal dan internasional. Pada minggu kedua, bacaan ini membahas lebih dalam terkait keamanan nasional. Disajikan definisi konkret, unsur-unsur, dan klarifikasi keamanan nasional, sehingga harapannya mahasiswa mampu membedakan konsep keamanan nasional dan yang bukan. Laporan pada subjek ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan dari analisis pembagian untuk membantu mahasiswa mendapatkan gambaran upaya-upaya di balik pembuatan strategi keamanan nasional. Definisi keamanan nasional ialah keselamatan bangsa secara keseluruhan. Perannya meliputi melindungi negara dan masyarakat dari ancaman dan serangan eksternal. Negara melindungi serangkaian kepentingan ekonomi, politik, dan geografis, seperti angkatan bersenjata dan rahasia negara. Mestinya, kebijakan internasional memuat pemersatuan kekuatan, bukan pertarungan anggaran, trade-off zero sum. Subjek ini memberikan pemahaman betapa sulitnya pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan keamanan nasional, sebab pertimbangan yang harus disertakan adalah keadaan saat ini dengan tidak membandingkan pengaruh yang tidak memiliki korelasi. Amerika Serikat berupaya menjawab pertanyaan bagaimana cara mengetahui suatu negara mencapai titik keamanannya dengan menyusun perencanaan strategis. Amerika memiliki tujuan yang logis, konkret, dan saling menguatkan. Dilansir dari pembahasan tersebut, Amerika Serikat memang tidak dapat menghilangkan keseluruhan kriminalitas. Namun Amerika Serikat berkontribusi pada keamanan nasional dengan upaya menegakkan supremasi hukum, pemerintahan demokratis, integritas pembatasan negara, kapitalisme demokratis, perdagangan internasional, HAM, dan kebebasan laut untuk kepentingan negaranya sendiri. Hal itulah yang patut dicontoh oleh negara lain di dunia. Berdasarkan bacaan yang dibaca pada minggu ketiga, pada bagian 9, menjelaskan bahwa meskipun semua model IR, International Relations, memberikan wawasan penting mengenai struktur, fungsi, dan sifat tatanan internasional, tidak ada satupun yang dapat sepenuhnya menjelaskan realitas yang ada. Penjelasan lengkap tentang dunia nyata memerlukan sintesis teori-teori ini, karena tatanan internasional modern menggabungkan dan mencakup elemen-elemen semua model dari international relations. Materi ini mengulik lebih lanjut terkait peningkatan luas hubungan kerjasama dan interaksi antar anggota komunitas internasional yang diatur oleh peraturan, hukum, dan lembaga internasional.
Lingkungan internasional yang terlembaga ini telah meluas dan mendalam seiring waktu. WTO adalah contoh organisasi internasional yang telah berubah, tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu dengan masuknya negara-negara anggota baru. Organisasi WTO kini mempunyai kapasitas formal untuk menengahi perselisihan antara negara. Oleh karena itu, tatanan internasional berasal dari dan bertumpu pada kekuasaan, baik keseimbangan kekuatan militer maupun kekuatan ekonomi dan politik, serta nilai-nilai dan norma-norma internasional, lembaga internasional, hukum internasional, serta identitas dan budaya negara. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya tatanan di kawasan semakin rumit karena adanya keterlibatan kekuatan besar. Selain itu, aktor-aktor non-negara besar seperti teroris transnasional, jaringan kriminal internasional, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, dan gerakan HAM dan lingkungan hidup transnasional semakin berperan dan memberikan dampak negatif dan positif terhadap tatanan internasional. Dari yang saya pahami, pada sumber di minggu keempat, pembahasan berfokus pada keamanan individu dan keamanan nasional, negara lemah dan negara kuat, ambiguitas, ancaman, serta anarki dan keamanan. Seluruh pembahasan dikemas dengan tema besar masalah keamanan nasional dalam hubungan internasional dalam buku Orang, Negara, dan Ketakutan. Keamanan memiliki arti independen terhadap negara pada tingkat individu. Keamanan individu dipengaruhi baik secara positif maupun negatif oleh negara. Alasan ketidakharmonisan antar keamanan individu dan nasional merupakan kontradiksi permanen, dan upaya individu untuk mendapatkan keamanan memiliki beragam pengaruh terhadap keamanan nasional, masalah atau stimulus. Ketidakamanan nasional adalah fenomena yang sangat rumit. Setiap negara pasti memiliki ancaman. Kebijakan keamanan yang baik harus dilakukan. Ancaman dapat diatasi dengan dua cara, yaitu menghadapi ancaman yang datang dan menangani penyebab-penyebabnya. Oleh karena itu, kita harus melanjutkan eksplorasi keamanan pada tingkat sistem internasional tingkat 3 sebelum dapat mencoba memahami keamanan nasional sebagai masalah kebijakan. Setiap individu dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan keamanan dari ancaman negara maupun ancaman yang gagal diatasi oleh negara. Tentunya jangkauan pilihan mereka akan jauh lebih sempit di negara yang ketat dibandingkan di negara demokrasi. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan cara membantu diri sendiri dalam hal strategi keamanan individu. Dari yang saya baca pada minggu kelima, dalam mempelajari bentuk keamanan pada bab kali ini, yaitu Understanding Non-Traditional Security, dapat kita pahami bahwa perkembangan konsep dan pendekatan non-traditional security ini. Konsep ini diakui oleh penulis terdapat berbagai masalah sosial, perekonomian, dan keadaan lingkungan. Saat mengenal konsep keamanan non-tradisional ini, bukan hanya memikirkan bahwa keamanan hanya berkaitan dengan militer ataupun persenjataan. Di sini, kita juga dapat melihat perubahan yang terjadi pada keamanan setelah Perang Dingin dan beberapa struktur dalam non-traditional security tersebut. Dengan memberikan pengaruh terhadap pemikiran keamanan dari dunia ketiga, membuat non-traditional security ini menjadi suatu konsep dan pendekatan pembelajaran mengenai keamanan yang terlihat berkembang dengan baik. Tidak hanya karena pengaruh tersebut, tapi negara selatan menyatakan keamanan non-tradisional menjadi keamanan yang lebih bermakna. Berbagai tantangan sosial, ekonomi, politik yang muncul setelah Perang Dingin, berbagai negara di dunia mempertanyakan makna dari suatu keamanan tersebut. Dengan masalah kesenjangan perekonomian, politik yang tidak stabil, hingga kekhawatiran yang berdampak pada jaminan sosial membuat keamanan ini tidak bergerak pada kemiliteran. Berdasarkan bab yang telah dibaca ini, kita dapat memahami bahwa berbagai ancaman non-militer yang muncul ke lingkungan manusia yang membutuhkan keamanan yang dapat memberikan perlindungan kepada individu dan kelompok manusia. Berbeda dengan keamanan tradisional yang lebih mengarah kepada kemiliteran dan berpusat pada negara. Perubahan dalam keamanan secara global menciptakan non-traditional security tersebut karena adanya ancaman berupa iklim yang berubah, proses migrasi yang dilakukan dengan ilegal, sumber daya yang mulai langka, dan beberapa keamanan manusia baik ekonomi, sosial,
lingkungan, dan kesehatan yang menjadikan keamanan ini sebagai wadah. Berbagai permasalahan atau ancaman keamanan yang muncul menimbulkan inovasi yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada, di mana seluruh masyarakat dunia bersama-sama menghadapi tantangan atau ancaman tersebut. Berdasarkan buku US Army War College Guide to National Security Issues yang saya baca pada minggu ke-6 tersebut, menjelaskan bagaimana proses dan perbedaan kebijakan serta strategi keamanan nasional dan internasional bagi seluruh dunia pada abad ke-21 yang berfungsi dalam melindungi diri dari cyber war, teroris, konflik yang terjadi di regional, dan berbagai ancaman lainnya. Alan G. Stolberg ini juga menjelaskan bahwa terdapat 4 tingkat intensitas kepentingan, yaitu keberlangsungan hidup, vital, penting, serta periferal. Berdasarkan penjelasan dari Alan G. Stolberg ini mengatakan bahwa terbentuknya suatu kebijakan memiliki arti suatu proses yang sifatnya kompleks dan bersifat tiada kepastian yang terdapat berbagai tahap serta menjadi suatu dasar yang penting dalam kepentingan nasional. Proses pembuatan kebijakan ini lebih mengutamakan fleksibilitas dan dalam penanganan lingkungan politik global yang berubah dan proses analisa suatu kebijakan yang signifikan pada national security di masa modernisasi ini, dengan tugas aktor negara maupun aktor non-negara pada seluruh elemen dalam sistem dapat membuat suatu sistem internasional dapat berjalan dengan tepat yang dapat berupa menghindari melindungi diri dari berbagai ancaman, melakukan dan melaksanakan aliansi, dan sebagainya. Berbagai tindakan yang dilakukan pada aktor negara dan non-negara ini memberikan jaminan terhadap keamanan negara dan keberlangsungan hidup bernegara dari suatu bidang, baik ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan. Dapat disimpulkan dari bacaan buku ini bahwa penulis menyatakan pendekatan dalam pembuatan kebijakan memerlukan pemahaman dan analisa dari berbagai permasalahan, keterlibatan, serta solusi demi memberikan kemampuan untuk bertahan seperti dalam dunia perpolitikan di dunia yang bersifat dinamis, untuk memberikan dorongan terhadap berhasilnya pembentukan kebijakan yang tidak kaku. Berdasarkan apa yang saya baca dari buku ini yang membahas tentang Regional Security Complex Theory di bidang hubungan internasional pada minggu ke-7 ini menjelaskan bahwa terbentuknya keamanan yang kompleks terdapat pada seluruh kawasan di dunia dan terdapat beberapa masalah keamanan yang muncul dan harus diatasi oleh peran dan interaksi suatu negara dan aktornya. Maka RSCT ini muncul dalam lingkungan regional yang memberikan pengaruh dalam dinamika regional. Regional Security Complex Theory ini menggunakan pendekatan materialis dan konstruktivis dan mementingkan pemahaman mengenai keamanan dalam lingkup regional. Security atau keamanan dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor material, yang dimana faktor sosial dapat berupa identity, norms, dan perception, sedangkan seimbangnya kekuatan dan mampunya kemiliteran menjadi faktor materialnya, dan dapat dipengaruhi juga oleh budaya, sejarah, serta politik suatu negara. Dalam menganalisa keamanan suatu negara di lingkup regional dianggap lebih relevan karena selaras dengan beragamnya pola keamanan internasional, dan berbeda saat menganalisa keamanan dalam lingkup global dianggap kurang relevan, yang dikarenakan ketiadaan konflik secara sentral dalam sistem internasional. RSCT memberikan pengaruh yang penting dalam dinamika regional yang dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi secara regional security complex yang dapat menimbulkan keterlibatan yang melewati batas. Dari pemahaman mengenai Regional Security Complex Theory atau RSCT ini menyatakan terdapat keamanan internasional yang kompleks dengan pembahasan yang ada, mempengaruhi dan ditentukan oleh dinamika regional. RSCT muncul setelah Perang Dingin ini membahas betapa pentingnya keamanan pada pemerintah di suatu wilayah negara yang perlu dikhawatirkan. Interaksi para aktor, aliansi, dan struktur dalam keamanan regional
merupakan hal yang paling penting dalam teori tersebut.